Perkenalkan, nama saya Tiara Azhara Permadi dengan NPM 204010082. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi mengenai perumusan strategi bisnis. Nah, di slide ini saya akan membahas tentang pertumbuhan vertikal. Pertumbuhan vertikal dapat dicapai dengan mengambil alih fungsi sebelumnya disediakan oleh pemasok atau oleh distributor. Pertumbuhan vertikal menghasilkan integrasi vertikal sejauh mana perusahaan beroperasi secara vertikal di berbagai lokasi pada rantai nilai industri mulai dari mengekstrak bahan mentah, manufaktur, hingga retail. Perusahaan pada dasarnya tumbuh dengan membuat sendiri memasak atau dengan mendistribusikannya produknya sendiri. Hal ini dapat dilakukan untuk mengurangi biaya, mendapatkan kendali atas sumber daya yang langka, menjamin kualitas input kunci atau memperoleh akses ke pelanggan potensial. Nah, pertumbuhan ini dapat dicapai baik secara internal dengan memperluas arus potensialnya, atau juga mengeksternal melalui akuisisi. Nah, contohnya seperti Henry Ford. Nah, semisalnya perusahaan Henry Ford ini mempunyai perusahaan internal sumber daya untuk membangun pabrik leverage-nya di luar Detroit-nya. Nah, untuk pertumbuhan vertikal ini menghasilkan integrasi vertikal. Nah, maksudnya ini tuh sejauh mana perusahaan beroperasi secara vertikal di berbagai lokasi pada rantai nilai industri mulai dari mengekstrak bahan mentah, manufaktur, hingga retail. Nah, ini tuh lebih khusus lagi dengan asumsi fungsi yang sebelumnya disediakan oleh pemasok disebut integrasi ke belakang atau juga bisa disebut mundur pada rantai nilai industri. Nah, tadi disebutkan ada pertumbuhan vertikal. Nah, pertumbuhan vertikal ini bisa didefinisikan menjadi strategi logis untuk perusahaan atau unit bisnis dengan posisi kompetitif yang kuat dalam industri yang sangat menarik. Dan juga terutama ketika teknologi dapat diprediksi dan pasar tumbuhnya. Di slide selanjutnya, ada ekonomi biaya transaksi, mengusulkan bahwa integrasi vertikal lebih efisien daripada mengontrak barang dan jasa di pasar ketika biaya transaksi pembelian barang di pasar terbuka menjadi terlalu besar. Namun, ketika perusahaan yang sangat terintegrasi secara vertikal menjadi terlalu besar dan birokratis, biaya pengelolaan transaksi internal dapat menjadi lebih besar daripada sekadar membeli barang yang dibutuhkan secara eksternal, sehingga membenarkan outsourcing melalui integrasi vertikal. Nah, ini tuh mempunyai sebab, yaitu mengapa integrasi vertikal dan outsourcing-nya adalah dia mempunyai situasi yang spesifik karena dalam integrasi penuh. Nah, secara internal membuat 100% dari pasokan utamanya dan sepenuhnya mengendalikan distributornya. Perusahaan minyak besar seperti British Petroleum dan Royal Dutch Shell terintegrasi penuh. Nah, mereka ini memiliki anjungan minyak yang memompa minyak keluar dari tanah atau juga kapal-kapal dan jaringan pipa yang mengangkut minyak, yang bisa mengubah minyak menjadi bensin, dan truk yang mengirimkan bensin ke SPBU milik perusahaan dan waralaba. Dan ini tuh mempunyai juga integrasi lancip atau juga disebut sebagai sumber kebersamaan. Nah, perusahaan ini tuh secara internal menghasilkan lebih dari setengah kebutuhannya sendiri, dan membeli sisanya dari pemasok luar atau juga disebut integrasi lancip ke belakang. Dan ada juga integrasi semu, perusahaan tidak membuat pasokan utamanya, tetapi membeli sebagian besar kebutuhannya dari pemasok luar yang berada di bawah kendali parsialnya atau juga disebut mundur kuasi atau integrasi. Nah, perusahaan ini mungkin tidak ingin membeli
pemasok atau distributor secara langsung karena mungkin masih ingin menjamin akses ke pasokannya yang dibutuhkan, yaitu produk baru, teknologi atau saluran distribusi. Nah, contohnya perusahaan farmasi Bristol Myers Squibb-nya membeli 17% saham biasa M-Con untuk mendapatkan akses ke produk obat baru yang dikembangkan melalui bioteknologi. Slide selanjutnya ada kontrak jangka panjang. Perjanjian antara dua perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang telah disepakati satu sama lain untuk jangka waktu tertentu. Ini tuh mereka tuh tidak bisa dianggap sebagai integrasi vertikal kecuali jika merupakan eksklusif kontrak yang menetapkan bahwa pemasok atau distributor tidak dapat memiliki hubungan serupa dengan perusahaan pesaing. Di slide selanjutnya, ada pertumbuhan horizontal. Sebuah perusahaan dapat mencapai pertumbuhan horizontal dengan memperluas operasinya ke lokasi geografis lain atau dengan meningkatkan jangkauan produk dan layanan yang ditawarkan ke pasar saat ini. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang tumbuh secara horizontal dengan memperluas lini produk mereka memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Dengan kelangsungan hidup yang tinggi, ini menghasilkan integrasi horizontal. Nah, itu sejauh mana perusahaan beroperasi di beberapa geografis pada titik yang sama pada rantai nilai industri. Nah, misalnya Procter Gamble terus menambahkan ukuran tambahan dari berbagai variasi ke lini produk yang ada untuk mengurangi kemungkinan buruk yang dapat dimasuki pesaing. Nah, pertumbuhan horizontal ini dapat dicapai melalui pengembangan internal atau eksternal melalui akuisisi dan aliansi strategis dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nah, opsi untuk masuk internasional untuk pertumbuhan horizontal ini, penelitian menunjukkan bahwa tumbuh secara internasional berhubungan positif dengan profitabilitas perusahaan. Untuk masuk opsi masuk internasional pertumbuhan horizontal ini ada beberapa yang bisa untuk paling populer bisa untuk masuk internasional, yaitu yang pertama mengekspor, yang kedua lisensi, yang ketiga waralaba, yang keempat usaha bersama, dan yang kelima akuisisi, yang keenam pengembangan lapangan hijau, yang ketujuh pembagian produksi, yang ke-8 ada operasi turnkey, dan yang ke-9 konsep BOT, dan yang terakhir ada kontrak manajemen. Di slide selanjutnya, ada strategi deverifikasi. Diverifikasi konsentris ini atau terkait pertumbuhan melalui diverifikasi konsentris memasuki industri terkait mungkin merupakan strategi perusahaan yang sangat tepat ketika perusahaan memiliki posisi kompetitif yang kuat tetapi daya tarik industrinya rendah. Sebuah perusahaan dapat memilih untuk melakukan diverifikasi secara konsentris melalui cara internal ataupun eksternal. Ini tuh pertumbuhan melalui diverifikasi konsentrisnya memasuki industri terkait mungkin merupakan strategi perusahaan yang sangat tepat ketika perusahaan memiliki posisi kompetitif yang kuat tetapi daya tariknya industrinya rendah karena mereka bisa membordir misalnya melakukan diversifikasi secara eksternal melalui akuisisi. Dan Toro pun sebaliknya tumbuh secara internal di Amerika Utara dengan menggunakan proses manufaktur dan distributornya saat ini untuk membuat dan memasarkan peniup salju selain mesin pemotong rambut.
Mungkin sekian yang saya sampaikan pada pembahasan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Ayu Andini Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.